Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muflihatun Nihayah, Suci Komalasari, Muhnur Slamet, dan Eni Noviana. Di sini kami menyampaikan materi 9, yaitu analisis pemberi pinjaman. Ada 2 bagian. Yang pertama, ketentuan dan risiko keuangan, serta beberapa masalah dalam penggunaan metode kuantitatif. Yang pertama, ketentuan dan risiko keuangan. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut meliputi evaluasi dari bank, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, penentuan beberapa batasan yang bertujuan melindungi kepentingan pemberi pinjaman, yaitu bank, dan monitoring oleh pihak bank. Jika terjadi masalah dengan kredit, misalnya macet, maka tahap tambahan akan dilakukan, yaitu restrukturisasi utang kredit. Sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman ini antara lain: 1. Nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Informasi ini meliputi informasi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi, deskripsi aset yang dijadikan jaminan, dan detail perencanaan bisnis dan pengalaman manajemen. 2. File pihak pemberi dana. Jika perusahaan sudah menjadi nasabah bank mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu nasabahnya dalam kaitannya dengan bank bisa dianalisis. 2. Asosiasi bisnis. Asosiasi bisnis ini memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Anggota tersebut bisa digunakan bank untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi pihak eksternal. Pada beberapa negara maju, informasi eksternal tersedia dan bisa diperoleh oleh relatif mudah. Informasi semacam ini bisa dipakai dalam analisis pinjaman. Nah, informasi pihak eksternal itu adalah pihak-pihak di luar perusahaan, tapi memiliki hubungan dengan perusahaan, baik sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintah, investor, dan masyarakat. Selanjutnya, informasi pasar modal. Beberapa informasi dari pasar modal seperti harga saham, volume penjualan biasa, dipakai sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman. Laporan dari perusahaan broker bisa memberi informasi mengenai kualitas manajemen dan perkembangan masa mendatang. Informasi pasar modal ini bisa dipakai untuk para investor untuk menanam sahamnya di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, laporan industri dan ekonomi secara umum. Laporan asosiasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat oleh ekonom, laporan dari lembaga-lembaga pemerintah, dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi bisa dipakai untuk menganalisis pinjaman. Tahapan-tahapan dalam proses pinjaman mencakup 3 hal, yaitu persetujuan pinjaman, monitor pinjaman, dan pelunasan pinjaman. Yang selanjutnya adalah salah satu sumber informasi mengenai proses pengambilan keputusan adalah persetujuan pemberian pinjaman. Beberapa studi memformulasikan menggunakan model persamaan linear untuk memprediksi pertimbangan yang bisa dilakukan oleh staf kredit dalam analisis kredit. Kemudian pertimbangan yang bisa dihasilkan oleh analisis kredit. Pertimbangan yang bisa dihasilkan oleh analisis kredit adalah yang pertama lancar. Lancar di sini dalam artian resiko yang normal. Yang kedua, diperhatikan secara khusus. Ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau schedule pembayaran yang tidak realistis atau yang biasa kita sebut tidak relevan gitu. Nah, kemudian yang ketiga di bawah standar. Karena keuangan yang semakin jelek atau perkembangan manajerial
ekonomi, dan politik yang membutuhkan penanganan yang cepat. Yang keempat, meragukan. Pembayaran penuh utang dipertanyakan. Beberapa kerugian sangat mungkin terjadi. Bunga pinjaman tidak diperoleh. Yang kelima, kerugian. Kredit dipertimbangkan tidak kembali. Studi untuk memprediksi kelima pertimbangan di atas menghasilkan persamaan berikut. YI sama dengan min 3,90 plus 6,41 dikali DEI, di mana DEI itu berasal dari utang jangka panjang dikali utang lancar dibagi total aset. Min 1,12 dikali FCCI, di mana FCCI adalah dana dari operasi atau biaya bunga plus komitmen biaya sewa plus rata-rata utang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun plus 0,664 dikali SDI, di mana SDI jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Semakin tinggi skor YI akan semakin besar risiko kredit. Semakin tinggi utang akan semakin tinggi risiko kredit. Semakin rendah dana dari operasi akan semakin tinggi risiko kredit. Semakin lama tahun penjualan yang menurun akan semakin tinggi risiko kredit. Nomor 2, beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Penggunaan model kuantitatif semakin penting dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman pada kredit konsumen. Rating yang dihasilkan dari model kuantitatif ini menjadi input kunci dalam pengambilan keputusan. Pada kredit komersial, rating yang dihasilkan dari model kuantitatif digunakan sebagai salah satu input dalam pengambilan keputusan. Analisis kredit sering dihadapkan pada masalah apakah akan mempunyai data yang banyak sehingga bisa memperoleh model yang paling baik atau mempunyai data perusahaan-perusahaan yang relatif homogen dalam kaitannya dengan atribut yang relevan terhadap pengambilan keputusan kredit. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat model untuk setiap industri, karena perusahaan-perusahaan dalam setiap industri relatif homogen. Masalah mungkin timbul dalam pemeliharaan stempel untuk pembuatan model. Jika pembuatan model menggunakan catatan-catatan yang ada saat ini dalam perusahaan, maka model tersebut barangkali tidak bisa dipakai untuk calon nasabah yang baru, karena stempel yang digunakan tersebut telah diseleksi oleh sistem seleksi yang ada saat ini. Stempel tersebut tidak mewakili nasabah yang baru. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menerima semua permintaan kredit tanpa melakukan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi yang ada untuk periode waktu tertentu. Masalah lain yang timbul adalah pemilihan variabel bebas dalam model. Selama ini, sama seperti masalah prediksi kebangkrutan, tidak ada teori yang bisa dipakai untuk mengarahkan penelitian evaluasi kredit atau menguji secara empiris teori-teori tersebut. Pemilihan variabel bebas biasanya didasarkan pada beberapa hal, yaitu 1. Halaman perusahaan pada masa lalu, 2. Penelitian-penelitian terdahulu, dan 3. Metode pencairan modal terbaik dengan menggunakan teknik statistik, misal regresi atau discriminant stepwise. Sebuah peneliti mengenai kredit konsumen menemukan variabel-variabel berikut yang signifikan untuk prediksi resiko kredit dengan menggunakan analisis univariate. Yang pertama, status rumah, yang kedua, tabungan di bank, yang ketiga, tujuan kredit, yang keempat, persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanan. Kemudian, analisis stepwise dilakukan dan hasil yang diperoleh adalah persamaan terbaik dengan 8 variabel, yaitu 1. Status rumah, yaitu sewa atau beli, yang kedua tabungan, yang ketiga tujuan kredit, yang keempat jumlah keluarga yang ditanggung, yang kelima jumlah pembayaran bulanan, yang keenam umur peminjaman, yang ketujuh besarnya kredit, dan yang ke-8
status perkawinan. Dibandingkan dengan kredit konsumen, kredit komersial relatif jarang teliti. Salah satu alasannya adalah karena kredit komersial relatif heterogen dalam kaitannya dengan profit nasabah, proses evaluasi kredit, dan perjanjian kredit, atau juga karena data yang tersedia untuk kredit komersial relatif sedikit dibandingkan data yang tersedia untuk kredit konsumen. Itulah penjelasan materi dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.